Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Bagaimana caranya menangkap pencuri buah yang licinnya kayak belut, bahkan lebih jago sembunyi daripada kura-kura ninja? Jawabannya ada di Baghdad, di tangan Abu Nawas, si cerdik yang punya jebakan paling kocak seantero kota. Siap-siap ngakak lihat pencuri apes ini terperangkap. Sebelum lanjut jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dulu ya. Untuk yang sudah subscribe semoga kalian senantiasa selalu mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga absen di komentar sahabat semua dari mana saja. Supaya channel Baghdad History terus berkembang serta bisa selalu menghibur kalian semua. Dan berikut inilah kisahnya. Di jantung kota Baghdad yang megah, di antara hiruk-pikuk pedagang yang menjajakan dagangan dan lantunan musik dari kedai-kedai yang ramai, tersembunyi sebuah rumah sederhana namun asri milik Abu Nawas. Malam itu, rembulan sabit menggantung di langit yang bertaburan bintang, menerangi halaman rumah Abu Nawas yang dipenuhi dengan tanaman melati dan pohon tin yang rindang. Angin malam berhembus pelan, membawa serta aroma bunga dan debu jalanan. Abu Nawas, dengan jubahnya yang sedikit lusuh namun selalu bersih, duduk bersila di atas tikar pandan di beranda rumahnya. Di hadapannya tergeletak sebuah gulungan lontar dan kalam di atas wadah tinta. Ia sedang merenungkan sebuah bait puisi yang tiba-tiba terlintas di benaknya. Sesekali, ia menyeruput kopi pahit dari cangkir kecilnya, matanya menerawang jauh ke arah langit malam. Tiba-tiba, keheningan malam dipecahkan oleh suara langkah kaki tergesa-gesa dari jalan di depan rumahnya. Tak lama kemudian, muncul sesosok tubuh gemuk dengan napas terengah-engah. Itu adalah tetangga Abu Nawas, Pak Hasan, seorang pedagang buah yang terkenal di seantero Baghdad. Biasanya, wajah Pak Hasan selalu cerah dan penuh senyum, namun malam ini tampak pucat dan penuh kecemasan. Abu Nawas, Abu Nawas, seru Pak Hasan dengan nada panik sambil mengetuk pintu gerbang kayu rumah Abu Nawas dengan tidak sabar. Abu Nawas bangkit dan segera membuka pintu. Ada apa gerangan, Pak Hasan? Anda tampak sangat gelisah. Mari masuk dan tenangkan diri dulu. Pak Hasan segera masuk dan duduk dengan lesu di kursi bambu di beranda. Keringat membasahi pelipisnya meskipun udara malam cukup sejuk. Aduh, Abu Nawas, keluhnya sambil menyeka keringat dengan ujung serbannya. Celaka. Kebunku, kebun buahku. Abu Nawas menatap tetangganya dengan penuh perhatian. Kebun Anda kenapa, Pak Hasan? Apakah ada hama yang menyerang tanaman Anda? Pak Hasan menggelengkan kepalanya dengan sedih. Bukan hama, Abu Nawas, lebih buruk dari itu. Pencuri, mereka datang lagi. Pencuri? Abu Nawas mengerutkan kening. Maksud Anda, kebun buah Anda kembali disatroni pencuri? Benar, Abu Nawas. Sudah beberapa malam ini terjadi. Awalnya hanya beberapa buah yang hilang, saya pikir mungkin anak-anak iseng. Tapi malam ini mereka mengambil lebih banyak lagi. Pohon kurma yang paling manis buahnya hampir habis, dan delima-delima yang baru matang juga banyak yang raib. Pak Hasan meremas-remas tangannya dengan frustrasi. Sudah berapa kali kejadian ini menimpa Anda, Pak Hasan? Tanya Abu Nawas dengan nada prihatin. Sudah hampir sebulan ini, Abu Nawas. Setiap beberapa malam sekali, pasti ada saja buah yang hilang. Saya sudah mencoba memasang pagar yang lebih tinggi, bahkan saya sempat berjaga-jaga beberapa malam, tapi tetap saja mereka berhasil lolos. Seolah-olah mereka menghilang di telan bumi, jawab Pak Hasan dengan nada putus asa. Abu Nawas menghela napas. Ia tahu betapa berharganya kebun buah bagi Pak Hasan. Itu adalah sumber penghidupannya dan juga kebanggaannya. Apakah Anda melihat jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pencuri itu, Pak Hasan? Tanya Abu Nawas lagi. Ada, Abu Nawas. Beberapa buah yang jatuh di tanah, bekas injakan kaki di dekat pagar, tapi tidak ada yang jelas. Mereka sangat licin, jawab Pak Hasan. Apakah Anda punya perkiraan, berapa banyak buah yang hilang malam ini? Pak Hasan tampak berpikir sejenak. Kurma mungkin sekitar 2 keranjang besar, dan delima juga hampir 1 keranjang penuh. Kerugian saya semakin besar saja, Abu Nawas. Kalau terus begini, saya bisa bangkrut. Air mata tampak menggenang di pelupuk matanya. Abu Nawas terdiam sejenak, memandang rembulan yang bersinar lembut. Pikirannya mulai bekerja,
mencari jalan keluar untuk membantu tetangganya. Ia tahu bahwa menangkap pencuri yang licin bukanlah perkara mudah. Namun ia tidak bisa membiarkan Pak Hasan terus-menerus merugi. "Tenanglah, Pak Hasan," kata Abu Nawas akhirnya, dengan nada yang lebih optimis. "Saya akan membantu Anda. Besok pagi, datanglah ke rumah saya setelah matahari terbit. Kita akan bersama-sama melihat kebun Anda dan mencari cara untuk menangkap pencuri itu." Wajah Pak Hasan sedikit menunjukkan harapan. "Sungguh, Abu Nawas, Anda bersedia membantu saya?" "Tentu saja, Pak Hasan. Kita adalah tetangga, sudah seharusnya kita saling membantu dalam kesulitan," jawab Abu Nawas dengan senyum tulus. "Sekarang, sebaiknya Anda pulang dan beristirahatlah. Jangan terlalu dipikirkan. Serahkan saja pada saya." Pak Hasan merasa sedikit lega mendengar perkataan Abu Nawas. Meskipun ia belum tahu rencana apa yang ada di benak sahabatnya itu, ia memiliki kepercayaan penuh pada kecerdikan Abu Nawas. "Terima kasih banyak, Abu Nawas. Saya tidak tahu bagaimana jadinya jika tidak ada Anda," ucap Pak Hasan dengan tulus. "Sama-sama, Pak Hasan. Sekarang pergilah. Sampai jumpa besok pagi," kata Abu Nawas sambil mengantarkan Pak Hasan sampai ke depan gerbang rumahnya. Setelah Pak Hasan pergi, Abu Nawas kembali duduk di beranda. Ia menatap langit malam dengan tatapan yang lebih dalam. Angin malam terasa semakin dingin, namun pikiran Abu Nawas justru semakin hangat oleh ide-ide yang mulai bermunculan di benaknya. Ia yakin, dengan sedikit akal dan kesabaran, ia pasti bisa mengungkap siapa pencuri buah yang meresahkan warga Baghdad itu. Ia mengambil kembali gulungan lontarnya dan mulai menulis, bukan lagi tentang puisi, melainkan tentang rencana yang sedang ia susun. Malam itu, di bawah cahaya rembulan sabit, Abu Nawas mulai merancang jebakan untuk si pencuri buah. Matahari baru saja menampakkan diri di ufuk timur, memancarkan semburat jingga ke langit Baghdad. Udara pagi terasa segar, bercampur dengan aroma roti hangat dari toko-toko yang baru buka. Sesuai janjinya, Pak Hasan sudah berdiri di depan rumah Abu Nawas, menanti dengan tidak sabar. "Assalamualaikum, Abu Nawas," sapa Pak Hasan begitu Abu Nawas membuka pintu. Wajahnya pagi ini sedikit lebih cerah, mungkin karena harapan yang diberikan Abu Nawas semalam. "Waalaikumsalam, Pak Hasan. Mari masuk, kita sarapan dulu sebelum berangkat," ajak Abu Nawas, mempersilakan tamunya. Mereka berdua menikmati beberapa potong roti pipih dengan madu dan secangkir teh hangat. Setelah sarapan, Abu Nawas bangkit. "Baiklah, Pak Hasan. Sekarang, mari kita lihat kebun Anda. Kita harus mencari petunjuk sekecil apapun." Mereka berjalan menuju kebun Pak Hasan yang tidak terlalu jauh dari rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, Pak Hasan segera menunjuk ke area pohon kurma yang terlihat lebih renggang buahnya. "Lihat, Abu Nawas. Pohon-pohon kurma ini semalam masih penuh buah," keluh Pak Hasan sambil menunjuk ranting-ranting yang kini terlihat kosong. "Dan di sana, pohon delima itu juga banyak yang hilang." Abu Nawas mengangguk, matanya menyapu sekeliling kebun dengan teliti. Ia berjalan perlahan, memeriksa tanah di sekitar pohon-pohon yang disatroni pencuri. Ia membungkuk, mengamati sisa-sisa buah yang tergeletak dan bercak-bercak lumpur. "Pencuri ini tampaknya cukup berhati-hati," gumam Abu Nawas. "Mereka tidak meninggalkan banyak jejak yang jelas." "Betul, Abu Nawas. Itu yang membuat saya frustrasi," sahut Pak Hasan. "Saya sudah mencoba mengamati, tapi mereka seperti bayangan." Abu Nawas terus berjalan hingga mencapai area pagar belakang kebun yang agak rimbun dengan semak-semak. Ia melihat ada bagian pagar yang sedikit melengkung dan beberapa ranting kecil patah. Di bawahnya, di tanah yang sedikit lembab, ia menemukan sesuatu. "Pak Hasan, coba lihat ini," kata Abu Nawas sambil menunjuk ke tanah. Pak Hasan mendekat dan membungkuk. Di sana, di antara dedaunan kering, tampak bekas injakan kaki yang cukup jelas. Jejak itu tidak terlalu besar, mengindikasikan bahwa si pencuri mungkin berukuran sedang atau bahkan kecil. "Jejak kaki?" tanya Pak Hasan. "Apakah itu bisa membantu?" "Tentu saja, Pak Hasan. Setiap jejak bisa menjadi petunjuk," jawab Abu Nawas. Ia mengamati jejak itu lebih dekat. Ukurannya tidak terlalu besar.
Dan sepertinya ini adalah jejak kaki yang sama yang saya lihat di tanah berlumpur dekat pohon delima. Mereka masuk dan keluar dari sini. Abu Nawas kemudian berdiri tegak, tangannya memegang dagu. Ia memejamkan mata sejenak, membayangkan pergerakan si pencuri. Mereka pasti tahu seluk-beluk kebun ini, Pak Hasan. Atau setidaknya, mereka sudah mengamati kebun ini dengan sangat cermat. Itu juga yang saya pikirkan, Abu Nawas. Tapi saya tidak tahu siapa yang tega melakukan ini, kata Pak Hasan dengan nada sedih. Jangan khawatir, Pak Hasan. Saya punya ide, kata Abu Nawas tiba-tiba, matanya berbinar. Tapi saya butuh bantuan Anda. Bantuan apapun, Abu Nawas, akan saya lakukan, seru Pak Hasan penuh semangat. Begini, Abu Nawas mulai menjelaskan. Malam ini, kita tidak akan berjaga. Biarkan pencuri itu merasa aman untuk datang lagi. Pak Hasan mengerutkan kening. Tapi, Abu Nawas, kalau begitu buah saya akan lebih banyak lagi yang hilang. Sabar, Pak Hasan. Ini bagian dari rencana. Kita akan menyiapkan sebuah perangkap sederhana. Abu Nawas menunjuk ke area di bawah pohon delima yang buahnya paling ranum. Letaknya tidak jauh dari tempat mereka menemukan jejak kaki. Disitulah kita akan pasang jebakan. Perangkap seperti apa, Abu Nawas? Tanya Pak Hasan penasaran. Kita akan siapkan sebuah jaring besar, jelas Abu Nawas. Jaring yang cukup kuat untuk menahan seseorang. Kemudian, kita sembunyikan jaring itu di bawah lapisan dedaunan kering dan ranting-ranting kecil, agar tidak terlihat. Di atasnya, kita tebar beberapa buah delima yang ranum, seolah-olah buah-buah itu jatuh dengan sendirinya. Ini akan memancing si pencuri. Oh, saya mengerti, seru Pak Hasan, mulai menangkap maksud Abu Nawas. Jadi, ketika mereka mencoba mengambil buah-buah itu, mereka akan terperosok ke dalam jaring. Tepat sekali, Pak Hasan, Abu Nawas tersenyum licik. Namun, kita harus memastikan jaringnya tersembunyi dengan sempurna agar pencuri tidak curiga. Dan setelah jaring terpasang, malamnya kita akan bersembunyi di suatu tempat yang bisa melihat perangkap itu dengan jelas. Tapi bagaimana kalau mereka tidak datang? Tanya Pak Hasan. Mereka akan datang, Pak Hasan. Pencuri itu sudah terbiasa mendapatkan buah dari kebun ini. Mereka akan mengira ini adalah kesempatan emas. Jawab Abu Nawas penuh keyakinan. Yang penting adalah kesabaran kita. Kita harus menunggu sampai mereka benar-benar terjebak. Pak Hasan mengangguk setuju. Raut wajahnya kini dipenuhi harapan. Baiklah, Abu Nawas. Saya akan siapkan jaringnya. Saya punya jaring penangkap ikan yang cukup besar di gudang. Bagus sekali, Pak Hasan. Semakin besar dan kuat jaringnya, semakin baik, kata Abu Nawas. Kita akan bertemu lagi setelah makan siang. Kita pasang perangkap itu bersama-sama. Dengan rencana yang sudah di kepala, Pak Hasan pamit kembali ke rumahnya untuk menyiapkan jaring. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya, merasa lega karena langkah awal untuk menangkap si pencuri sudah dimulai. Ia membayangkan wajah terkejut si pencuri ketika mereka jatuh ke dalam jebakan, dan senyum kecil tersungging di bibirnya. Siang itu, matahari Baghdad bersinar terik. Abu Nawas dan Pak Hasan sudah berkumpul kembali di kebun buah. Pak Hasan membawa sebuah jaring penangkap ikan yang sangat besar dan kuat, terbuat dari anyaman tali tebal. Ini jaring terbaik yang saya punya, Abu Nawas. Saya harap ini cukup kuat untuk menahan si pencuri, kata Pak Hasan sambil membentangkan jaring itu di tanah. Abu Nawas tersenyum puas melihat ukuran dan kekuatan jaring tersebut. Sempurna, Pak Hasan. Sekarang, mari kita tentukan lokasi yang paling strategis. Mereka berdua berjalan menuju area di bawah pohon delima yang buahnya paling ranum, tempat yang sudah dipilih Abu Nawas sebelumnya. Tempat itu agak tersembunyi oleh semak-semak dan rimbunnya dedaunan. Di sini, Pak Hasan. Kita akan menggali lubang dangkal yang cukup lebar, lalu kita bentangkan jaring ini di atasnya dan menutupinya dengan dedaunan kering serta ranting-ranting kecil, jelas Abu Nawas sambil menunjuk tanah. Dengan semangat, Pak Hasan mulai menggali. Abu Nawas membantu menyingkirkan dedaunan dan membersihkan area tersebut. Tak lama kemudian, lubang dangkal berbentuk persegi sudah siap. Mereka membentangkan jaring di atas lubang itu, mengikat beberapa ujungnya ke akar pohon terdekat agar tidak mudah lepas.
Pastikan jaringnya sedikit kendur di bagian tengah, agar ketika diinjak, si pencuri langsung terperosok. Instruksi Abu Nawas. Setelah jaring terpasang rapi, mereka mulai menutupi permukaannya dengan lapisan tebal dedaunan kering, ranting-ranting kecil, dan sedikit tanah agar terlihat alami dan tidak mencurigakan. Mereka memastikan tidak ada sedikit pun bagian jaring yang terlihat. Di atas penyamaran itu, Abu Nawas menata beberapa buah delima merah yang paling besar dan ranum, seolah-olah buah-buah itu jatuh dengan sendirinya dari pohon. Selesai. Sekarang, siapapun yang melewati sini dan mencoba mengambil buah-buah ini pasti akan terperangkap, kata Abu Nawas dengan nada puas. Hebat, Abu Nawas. Anda memang sangat cerdik, puji Pak Hasan, matanya berbinar. Sekarang tinggal menunggu malam tiba. Malam harinya, setelah Isya, suasana di Baghdad mulai tenang. Abu Nawas dan Pak Hasan sudah berada di kebun Pak Hasan. Mereka bersembunyi di balik semak-semak yang cukup rimbun, tidak terlalu jauh dari perangkap, namun cukup tersembunyi agar tidak terlihat. Udara malam terasa dingin, dan bulan sabit kembali menghiasi langit, memancarkan cahaya remang-remang yang menambah ketegangan. Apakah Anda yakin mereka akan datang malam ini, Abu Nawas? Bisik Pak Hasan, suaranya sedikit bergetar karena dingin dan rasa cemas. SSTT bersabarlah, Pak Hasan, bisik Abu Nawas balik. Pencuri itu sudah terbiasa datang. Mereka akan merasa aman karena kita tidak berjaga. Aroma buah-buah ranum itu akan menjadi pancingan yang kuat. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Keduanya terdiam, hanya suara jangkrik dan embusan angin yang sesekali terdengar. Abu Nawas sesekali melirik ke arah perangkap, memastikan tidak ada hal aneh yang terjadi. Hampir tengah malam, ketika rasa kantuk mulai menyerang, tiba-tiba Abu Nawas merasakan Pak Hasan menyenggol lengannya. Abu Nawas. Lihat, bisik Pak Hasan dengan suara tercekat. Abu Nawas segera mengarahkan pandangannya ke arah yang ditunjuk Pak Hasan. Benar saja, sesosok bayangan hitam perlahan menyelinap masuk ke dalam kebun dari arah pagar belakang. Gerakannya sangat lincah dan hati-hati, seolah sudah terbiasa dengan medan. Si pencuri itu bergerak tanpa suara, melangkah pelan di antara pohon-pohon. Ia tampak mengenakan pakaian gelap dan kepalanya ditutupi tudung, sehingga wajahnya tidak terlihat jelas dalam kegelapan. Abu Nawas dan Pak Hasan menahan napas. Mereka mengamati setiap gerakan si pencuri dengan seksama. Bayangan hitam itu mendekati area pohon delima. Abu Nawas bisa melihat kepala si pencuri sedikit mendongak, seolah mencium aroma buah. Lalu, si pencuri itu melihat buah-buah delima yang ranum tergeletak di atas tumpukan dedaunan. Ia tampak berhenti sejenak, mungkin curiga. Namun, keserakahan dan godaan buah-buahan segar itu tampaknya lebih kuat. Dengan langkah pelan namun pasti, si pencuri mendekati perangkap. Matanya tertuju pada buah-buah delima. Ia mengulurkan tangan dan melangkahkan kakinya tepat di atas tumpukan dedaunan itu. Bruk! Tiba-tiba, tubuh si pencuri terperosok ke bawah. Suara dedaunan yang bergesekan dan teriakan kaget yang tertahan langsung terdengar. Ia meronta-ronta, mencoba melepaskan diri dari jaring yang kini melilit tubuhnya. Dapat? Bisik Pak Hasan dengan gembira, hampir saja berteriak. Abu Nawas segera bangkit dari persembunyiannya, diikuti oleh Pak Hasan. Mereka berjalan mendekat ke arah perangkap. Si pencuri yang terperangkap tampak panik, mencoba merangkak keluar dari lubang dangkal itu, namun jaring yang kuat menahannya erat. Abu Nawas menyalakan lentera kecil yang dibawanya, mengarahkannya ke wajah si pencuri. Cahaya lentera menyinari wajah yang kini pucat pasi dan dipenuhi ketakutan. Nah, akhirnya kita bertemu juga, wahai pencuri buah, kata Abu Nawas dengan suara tenang, namun ada nada tegas di dalamnya. Si pencuri itu adalah seorang pemuda kurus, usianya mungkin belum genap 20 tahun. Matanya ketakutan, dan ia terlihat sangat kotor. Ia tidak bisa berkata-kata, hanya bisa meronta-ronta dalam jaring. Siapa kau, nak? Tanya Pak Hasan, kini dengan nada yang lebih marah karena melihat buah-buahnya yang hilang. Mengapa kau mencuri buah-buahku? Pemuda itu akhirnya berhasil berbicara, suaranya gemetar. Ampun, Tuan, ampunilah saya tidak bermaksud jahat. Abu Nawas menatap pemuda itu dengan saksama. Ada sesuatu di matanya yang lebih dari sekadar ketakutan. Ada keputusasaan.
Cahaya lentera Abu Nawas menyinari wajah pemuda yang terperangkap jaring. Raut wajahnya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Pak Hasan, yang tadinya dipenuhi amarah, kini sedikit melunak melihat kondisi pemuda itu. Jadi, nak, mengapa kau mencuri buah-buahku? Tanya Pak Hasan lagi, kali ini dengan nada yang lebih lembut. Pemuda itu, yang ternyata bernama Majid, mencoba melepaskan diri lagi, namun sia-sia. Akhirnya ia menyerah, matanya menatap Abu Nawas dan Pak Hasan bergantian. Ampun, tuan-tuan, kata Majid dengan suara serak, saya terpaksa. Saya tidak punya pilihan lain. Abu Nawas maju selangkah. Terpaksa bagaimana, nak? Apakah kau tidak tahu bahwa mencuri adalah perbuatan dosa dan merugikan orang lain? Majid menundukkan kepala. Saya tahu, tuan. Saya sangat malu. Tapi keluarga saya, mereka kelaparan. Ibu saya sakit-sakitan, dan adik-adik saya tidak punya apa-apa untuk dimakan selama beberapa hari ini. Saya sudah mencoba mencari pekerjaan apapun, tapi tidak ada yang mau menerima saya. Air mata mulai menetes dari matanya. Pak Hasan menghela napas panjang. Kemarahannya kini benar-benar sirna, digantikan oleh rasa iba. Ia tahu bagaimana rasanya berjuang untuk keluarga. Kau mencuri karena keluargamu kelaparan? Tanya Pak Hasan pelan. Majid mengangguk lemah. Saya melihat kebuntuan Hasan selalu dipenuhi buah-buahan. Saya tahu ini salah, tapi saya tidak tahan melihat keluarga saya menderita. Abu Nawas menatap Majid dengan tatapan penuh pengertian. Ia kemudian melirik Pak Hasan. Pak Hasan, bagaimana menurut Anda? Pak Hasan terdiam sejenak. Ia memandang Majid, lalu kebun buahnya yang kini tidak lagi disatroni. Keinginan untuk menghukum pencuri itu telah lenyap, digantikan oleh rasa kasihan. Majid, kata Pak Hasan akhirnya, suaranya mantap. Aku percaya padamu. Tapi kau harus tahu, mencuri adalah jalan pintas yang tidak akan menyelesaikan masalah. Itu hanya akan menambah masalah baru. Saya mengerti, Tuan. Saya bersumpah tidak akan mengulanginya lagi, kata Majid dengan sungguh-sungguh. Abu Nawas tersenyum tipis. Ini adalah kesempatan untuk melakukan keadilan yang sebenarnya, bukan hanya sekadar hukuman. Majid, kata Abu Nawas, bagaimana jika Pak Hasan memberimu kesempatan? Kau bisa bekerja di kebun ini, membantu Pak Hasan merawat pohon-pohon, menyiram, dan memanen buah. Sebagai gantinya, kau akan mendapatkan upah yang layak, dan juga bagian dari buah-buahan ini untuk keluargamu. Mata Majid membelalak lebar. Ia tidak menyangka akan mendapatkan tawaran seperti itu. Benarkah, Tuan? Saya tidak akan merepotkan. Tidak akan, sahut Pak Hasan cepat. Justru aku butuh bantuan di kebun ini. Aku sudah tua, dan mengurus kebun sebesar ini sendirian sangat melelahkan. Pak Hasan tersenyum. Kau terlihat kurus, tapi kau pasti bisa bekerja keras, bukan? Ya, Tuan. Saya akan bekerja sekeras mungkin, jawab Majid dengan penuh semangat yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Saya akan buktikan bahwa saya bisa dipercaya. Abu Nawas mengangguk puas. Baiklah, Majid. Mulai besok, kau bekerja untuk Pak Hasan. Tapi ingat, kejujuran adalah hal yang paling utama. Jangan pernah sekali-kali berpikir untuk mencuri lagi. Tidak, Tuan. Saya bersumpah. Majid mencoba bangkit, tapi masih terjerat jaring. Pak Hasan dan Abu Nawas kemudian membantu Majid melepaskan diri dari jaring. Setelah bebas, Majid langsung bersujud di hadapan mereka, mengucapkan terima kasih berkali-kali. Terima kasih banyak, Tuan Abu Nawas. Terima kasih, Tuan Hasan. Kalian telah menyelamatkan hidup saya dan keluarga saya. Bangunlah, nak, kata Abu Nawas sambil menepuk pundak Majid. Sekarang, pulanglah dan beristirahat. Besok pagi, datanglah ke sini, Pak Hasan akan menunggumu. Majid mengangguk patuh. Dengan langkah yang lebih ringan, ia bergegas pulang, membawa serta harapan baru untuk keluarganya. Sejak hari itu, kehidupan Majid berubah drastis. Ia menjadi pekerja yang paling rajin di kebun Pak Hasan. Setiap pagi, ia datang sebelum matahari terbit, dan bekerja tanpa lelah hingga sore hari. Ia belajar banyak tentang berkebun dari Pak Hasan,
dan dengan cepat menjadi ahli dalam merawat pohon-pohon. Kebun Pak Hasan pun semakin makmur. Buah-buahan yang dihasilkan semakin melimpah ruah, dan tidak ada lagi yang hilang dicuri. Majid, dengan upah yang ia terima, bisa membeli makanan dan obat-obatan untuk ibunya, serta membelikan pakaian baru untuk adik-adiknya. Wajahnya yang dulu pucat dan putus asa, kini berseri-seri dipenuhi kebahagiaan. Pak Hasan sering bercerita kepada tetangga-tetangganya tentang kecerdikan Abu Nawas, dan bagaimana ia telah mengubah seorang pencuri menjadi pekerja yang jujur dan berbakti. Abu Nawas, dengan senyum khasnya, hanya akan berkata, setiap orang layak mendapatkan kesempatan kedua, terutama jika mereka didorong oleh keputusasaan. Keadilan sejati bukan hanya tentang menghukum, tapi juga tentang memberikan jalan bagi mereka untuk memperbaiki diri.